Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Untuk kesempatan kali ini, saya mau menceritakan kisah tentang pendakian di Gunung Cikuray dengan judul Malapetaka Darah Haid di Jalur Pendakian Gunung Cikuray. Kisah ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Malapetaka Darah Haid di Jalur Pendakian Gunung Cikuray. Johnny, seorang pemuda tampan yang memiliki hobi mendaki gunung-gunung menantang yang ada di Indonesia. Ia merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir yang berkuliah di salah satu universitas negeri di kota Bandung. Ia tergabung dalam kelompok mahasiswa pecinta alam di kampusnya. Hampir di setiap bulan, kelompoknya tersebut melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Gunung terjauh yang pernah ia daki adalah Gunung Rinjani. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia merasakan kesulitan dalam menyusun skripsi yang membuat ia sedikit frustasi. Oleh karena itu, ia pun mengajak beberapa teman terdekatnya di kelompok pecinta alam untuk melakukan pendakian dengan tujuan menghilangkan penat di dalam pikirannya tersebut. "Gua penat banget nih, daki yuk," ucap Johnny mengajak beberapa temannya lainnya. Meski ia berkuliah di kota Bandung, namun ia tidak pandai menggunakan bahasa Sunda, sebab ia berasal dari kota Jakarta. Begitupun beberapa teman yang lainnya. "Daki kemana nih?" tanya salah satu orang teman Johnny yang bernama Dika. "Gua lagi pingin daki deketan aja nih." "Gimana kalau sekitar Jawa Barat?" ucap Johnny. "Bolehlah, biar bisa sekalian iris ongkot kita," ucap Dika. "Mau ajak siapa aja nih?" tanya Johnny lagi. "Teman-teman di base camp aja, biasa," ucap Dika lagi. Aku dan Dika pun memutuskan untuk datang ke base camp untuk mengajak beberapa teman lain untuk bergabung dalam pendakian ini. Sesampainya di base camp, nyatanya ramai anak-anak sedang berbincang-bincang santai. Akhirnya Johnny dan Dika pun masuk membuka obrolan. Gua sama Dika mau daki nih ke gunung di Jawa Barat, deketan aja. Siapa yang mau join nih?" tanya Johnny. "Kapan rencananya?" tanya salah seorang teman bernama Arum. "Kemungkinan weekend ini sih. Gua penat banget nih urus skripsi. Siapa tahu setelah daki nanti, niat gua ngerjain skripsi bisa naik lagi," ucap Johnny. "Aku harus tanya orang tua dulu nih di rumah. Aku sih mau banget ikut kalian daki. Besok deh aku kabarin pastinya," ucap Arum setelahnya. Beberapa teman lain pun menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam pendakian ini. Selain lokasinya yang tak jauh, karena masih dalam lingkungan Jawa Barat, anak-anak pun merasakan kepenatan yang sama, sebab anak-anak yang berada di base camp tersebut sedang disibukkan oleh skripsi. "Gua ikut, John. Gua juga penat banget nih," ucap Ari. "Aku juga ikut, kalau Ari ikut," ucap Nisa yang tak lain adalah kekasih Ari. Ari dan Nisa layaknya perangko, selalu nempel kemanapun dan dimanapun. Wajar saja mereka menjalin hubungan yang cukup lama sejak mereka masuk kuliah, sehingga tak heran jika mereka selalu ingin menghabiskan waktu bersamanya. "Iya, yang perangko mah selalu nempel," ledek Johnny. Tapi Johnny merasa senang sebab ajakannya disambut sangat baik oleh semua teman-temannya di base camp. Sampai saat ini sudah ada 5 orang jika digabung dengan dirinya yang setuju dengan ajakannya mendaki gunung. "Ada lagi nih yang mau join," katanya Dika. "Gua deh mau,"
ucap Agus. Aku juga dong, tanya Tasya. Oke, kalau begitu udah ada 7 orang ya yang mau join. Gua, Dika, Arum, Ari, Nisa, Agus, sama Tasya, ucap Joni. Wah, asik nih, rame-rame, ucap Dika lagi. Kalau gitu, weekend nanti kita kumpul ya di base camp jam 8 pagi. Kita ke lokasi pakai mobil gua, jadi kalian gak perlu pusing-pusing mikirin kendaraan, ucap Joni. Logistik gimana? Tanya Dika. Kita belanja 1 hari sebelum berangkat, biar aman. Masalah barang-barang yang berat, kayak tenda dan lainnya, kita pakai punya Mapal aja, biar gampang, ucap Joni lagi. Semua orang pun setuju dengan arahan yang diberikan oleh Joni. Joni memang terbiasa menjadi seorang leader dalam sebuah pendakian, sehingga tak heran ia akan dengan mudahnya memberikan arahan kepada semua teman-temannya. 1 hari sebelum pendakian, Arum menyatakan bahwa dirinya bisa gabung dalam pendakian ini, sebab ia sudah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Joni pun memutus Arum, Dika, dan Tasya untuk pergi berbelanja ke swalayan Borma yang lokasinya tak jauh dari kampus untuk membeli beberapa logistik yang diperlukan saat pendakian. Mereka berbelanja dengan perasaan bahagia, sebab esok hari mereka akan melakukan pendakian. Namun tiba-tiba saja, Arum dan Tasya saling berbincang tentang jadwal mereka datang bulan. Aku takut kalau tiba-tiba saat pendakian malah datang bulan saya, ucap Arum. Emangnya jadwal haid kamu kapan? Tanya Tasya kepada Arum. Kalau dari aplikasi sih 5 hari lagi, ucap Arum lagi. Kalau 5 hari lagi mah masih lama. Siklus kamu biasanya tepat kan? Sesuai aplikasi? Tanya Tasya lagi. Biasanya sih gitu, tapi sekarang-sekarang ini aku ngerasa kalau aku mau datang bulan, ucap Arum. Udah tenang saja, paling itu hanya perasaan kamu aja, Rum, ucap Tasya kepada Arum. Semoga saja enggak ya, ucap Arum lagi. Kekhawatiran Arum nampaknya sangat berlebihan. Ia sudah merasakan kegelisahan, padahal pendakian baru akan dilaksanakan besok. Namun Tasya mencoba terus menenangkan Arum agar ia tetap bisa berpikiran positif. Kalian kenapa? Tanya Dika. Dika merasa kalau wajah Arum sedikit muram, sehingga ia pun langsung bertanya kepada Arum dan Tasya. Bukan apa-apa kok, santai. Arum cuma khawatir kalau saat pendakian ia malah datang bulan, ucap Tasya. Walah, jangan terlalu dipikirin, Rum. Semua pasti baik-baik saja kok, ucap Dika menenangkan. Tapi bukannya kalau datang bulan kita nggak boleh melakukan pendakian ya? Tanya Arum. Kata siapa? Tanya Dika. Kata beberapa orang, ucap Arum. Itu mah cuma mitos, jangan terlalu dipikirkan. Lagian kan kita ke gunung, bukan ke masjid, ucap Dika. Udah Rum, jangan begitu khawatir, ucap Tasya lagi. Arum pun menghela nafas begitu panjang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Setelahnya, ia pun nampak lebih tenang setelah membeli beberapa kebutuhan yang ia perlukan. Mereka pun pergi ke base camp untuk menyimpan semua hasil belanja mereka di sana. Setelahnya, mereka bertiga pun kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Semua anak yang akan melakukan pendakian memilih untuk tidur lebih awal agar kondisi mereka di esok hari bisa lebih fit dari hari biasanya. Mereka pun tak lupa untuk meminta izin kepada orang tua untuk melakukan pendakian ini. Harapan mereka pendakian kali ini menjadi pendakian yang menyenangkan dan tak terlupakan, sehingga setelahnya mereka bisa lebih fokus dalam memutuskan skripsi mereka masing-masing. Keesokan harinya, Joni dan Dika memilih untuk berangkat bersama menuju kampus dengan menggunakan mobil Dika. Sementara Ari dan Nisa sudah lebih dulu sampai di kampus. Agus, Arum, dan Tasya pun menyusul paling akhir. Semua udah siap? Tanya Joni. Udah dong, ucap Agus. Sebelum jalan ke lokasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ucap Joni.
Mereka bertujuh pun kemudian memanjatkan doa keselamatan sebelum melakukan perjalanan menuju lokasi tujuan. Hari itu tepat pukul 8 pagi. Mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil pribadi milik Johnny, dan Johnny sendiri yang menyetir mobilnya hingga sampai di lokasi tujuan. Perjalanan pun cukup mengasihkan. Sepanjang perjalanan, seluruh anggota saling melempar candaan satu sama lain. Serasa tak ada beban sedikit pun yang mereka pikul. Johnny pun kemudian membuka obrolan dengan mengenai jalur pendakian yang akan dipilih oleh mereka. Guys, kita kan mau ke Cikuray nih. Asiknya via jalur apa ya? Tanya Johnny kepada teman-temannya. Cikajang aja. Kebetulan aku belum pernah kalau lewat via Cikajang. Menurut penuturan banyak orang sih, jalur Cikajang cukup memacu adrenalin. Jadi kayaknya bakal seru, ucap Dika. Memangnya jalur Cikajang tuh resmi? Tanya Arum. Aku sendiri kurang tahu resmi apa enggaknya, tapi seru aja, ucap Dika. Kalau aku sih ngikut suara terbanyak aja, ucap Ari dan Nisa. Kalau teman-teman semua udah yakin, ya udahlah, lewat jalur Cikajang juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa sampai puncak, ucap Agus. Aman gak lewat jalur itu? Tanya Tasya lagi. Aman kok, aman. Kan kita punya Johnny yang udah berpengalaman, ucap Dika. Oke, kalau semua setuju kita lewat jalur Cikajang. Biar gua nanti langsung arahin jalan ke Cikajang, ucap Johnny. Siap, ucap teman-teman yang lainnya. Setelah memutuskan jalur yang akan dipilih saat mendaki Gunung Cikuray, Johnny pun kemudian langsung mengarahkan mobil ke arah jalan Cikajang. Anak-anak lainnya pun mulai membicarakan hal-hal lainnya secara random. Kalian terutama yang cowok-cowok, kalau ketemu cewek cantik di gunung, ajak kenalan gak nih? Tanya Dika. Kalau gua sih setia, maklum udah ada pawangnya, ucap Ari sembari melempar tawa. Kalau ceweknya manusia mah boleh-boleh aja, tapi kalau cewek jadi-jadian kayaknya ngeri ucap Agus. Cewek jadi-jadiannya kalau cantik gua mah tetap mau, ucap Dika sembari melempar tawa. Dasarnya lelaki, matanya gak bisa dijaga dikit aja, ucap Arum. Maklum Rum, jiwa lelaki tulen, ucap Dika sembari melempar tawa. Tak terasa perjalanan pun hampir sampai. Kurang lebih 10 menit lagi mereka semua akan sampai di lokasi pendakian Gunung Cikuray via Cikajang. Bentar lagi kita sampai nih. Kalian siap-siap ya, ucap Johnny. Siap, kita udah siap banget nih, ucap Dika. Setelah mereka semua prepare semua perlengkapannya, akhirnya mereka semua pun sampai di lokasi jalur pendakian. Johnny lebih dulu menitipkan mobilnya ke salah satu rumah saudaranya, yang lokasi rumahnya tak jauh dari jalur pendakian. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Johnny lebih dulu menanyakan tentang jalur pendakian Cikajang kepada saudaranya tersebut, yang bernama Pak De Aji. Pak De, jalur Cikajang aman gak? Tanya Johnny. Aman kok, meskipun jalur tersebut sangat jarang dilewati oleh para pendaki, bisa dibilang jalur ilegal John, ucap Pak De Aji. Apa petunjuk jalannya gak di tiap jalurnya Pak De? Tanya Johnny. Tentu ada. Biasanya ada tali atau plastik yang diikat di pohon sebagai tanda jalur pendakian, ucap Pak De Aji. Walah, gitu ya Pak De. Kami rencananya mau mendaki via jalur Cikajang Pak De, ucap Johnny lagi. Boleh saja, asal harus tetap hati-hati dan tetap santun saat perjalanan John, ucap Pak De Aji lagi. Tentu Pak De, kami akan jaga sikap dan tetap santun saat di sana, ucap Johnny. Ya sudah, hati-hati ya kalian, ucap Pak De Aji. Siap Pak De, terima kasih. Udah mau membantu ya Pak De. Nanti semisal ada persoalan saat pendakian, boleh nggak kami hubungi Pak De? Tanya Johnny. Tentu boleh, kamu kan keponakan Pak De, ucap Pak De Aji. Ya udah, terima kasih Pak De, ucap Johnny lagi. Setelah menitipkan kendaraan ke Pak De Aji,
Mereka bertujuh pun kemudian berjalan menuju posko pendakian. Di posko pendakian Cikajang, mereka tidak perlu mendaftarkan pendakian mereka untuk didata, sebab di sana tak ada satupun posko pendaftaran. Maka tidak heran kalau jalur Cikajang disebut jalur non-resmi, meskipun sering dilewati banyak pendaki. Sebelum melakukan pendakian, mereka bertujuh pun menyempatkan untuk bersuah foto terlebih dahulu di jalur pendakian Cikajang untuk dijadikan kenang-kenangan nantinya. Setelahnya mereka pun mulai melakukan pendakian. Sepanjang perjalanan, banyak perkebunan sayur milik warga. Rasanya benar-benar menyejukkan. Tak lama setelahnya, mereka pun mulai masuk ke jalur hutan. Tak ada hal yang aneh saat mereka mulai masuk ke jalur tersebut. Semuanya baik-baik saja. Saat kami mulai masuk lebih dalam lagi, kami pun dikejutkan dengan jalur yang mulai bercabang. Jalurnya bercabang nih. Menurut kalian, jalan yang sesuai jalur kanan atau kiri ya? Tanya Joni membuka obrolan. Ambil kiri aja bang, ucap Dika. Yang lain gimana? Tanya Joni. Ambil kiri, ucap teman yang lainnya. Di persimpangan pertama, mereka pun memilih jalur kiri. Dan ternyata jalur yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Sebab mereka menemui jalur pendakian yang terlihat sering dilintasi oleh orang lain. Tak lama setelahnya, terdapat persimpangan lainnya di hadapan mereka. Ambil kanan bang, ucap Dika. Apal banget lu Dik, ucap Joni. Jelas dong, kan gue cari tahu dulu sebelum mendaki ini. Makanya saat lu tanya mau via apa, gue langsung jawab Cikajang. Soalnya sebelumnya gue udah baca dulu tentang jalur ini, ucap Dika. Bagus juga pikiran lo Dik. Persiapan awal memang penting banget sih, ucap Joni lagi. Setelahnya mereka pun mengambil jalur kanan, dan ternyata jalur tersebut pun benar, sehingga mereka menjadi jauh lebih tenang dalam pendakian kali ini. Ternyata semakin tinggi jalur yang mereka tempuh, maka semakin banyak pula persimpangan yang akan menghampiri mereka sewaktu-waktu. Berbekal pengetahuan tentang survival yang mereka dapatkan di kelompok mahasiswa pecinta alam, mereka pun semakin percaya diri dalam setiap langkah pendakian yang mereka lakukan. Semakin dalam mereka semua masuk ke dalam hutan, semakin menghilang juga jalur pendakian yang mereka pilih. Semua tertutup oleh semak-semak belukar yang tumbuh dengan begitu lebatnya. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka pun menemui kebuntuan. Sementara hari sudah hampir gelap. Hari hampir gelap teman-teman. Lebih baik untuk malam ini kita bermalam di sini saja. Kita bisa buka tenda di tempat ini, ucap Joni. Gue setuju sama Joni. Soalnya gak baik kalau kita tetap melanjutkan perjalanan sementara kita sendiri sedang dibingungkan dengan banyaknya persimpangan di jalur pendakian kita ini, ucap Dika. Tapi semuanya akan tetap aman kan? Tanya Arum. Selama kita bertujuh kompak ya semuanya akan tetap baik-baik saja Rum, ucap Joni. Semua teman-teman pun menjadi lega setelahnya. Mereka semua pun kemudian membagi tugas untuk membangun 2 tenda. 1 tenda untuk laki-laki dan 1 tenda lainnya untuk perempuan. Mereka pun kemudian membuka logistik yang mereka bawa untuk kemudian disantap guna menghilangkan rasa lapar dalam diri mereka. Malam pun semakin larut. Mereka bertujuh pun memilih untuk beristirahat lebih cepat dari biasanya, sebab mereka merasakan rasa lelah yang sudah tidak mampu mereka bendung lagi. Satu persatu dari mereka pun terlelap. Saat mereka semua terlelap, tiba-tiba saja terdengar suara rintihan perempuan yang tak jauh dari tenda mereka. Namun anehnya, hanya Arum saja yang mampu mendengar suara rintihan tersebut. Ia pun kemudian mencoba membangunkan Tasya. Sah, bangun, bangun, ucap Arum. Kenapa Rum? Aku ngantuk banget nih, ucap Tasya lagi. Kamu dengar suara rintihan perempuan gak? Tanya Arum. Gak ada suara apapun kok Rum. Halusinasi doang mungkin, ucap Tasya kepada Arum.
Tapi suaranya kedengeran jelas banget, Sa. Gak mungkin kan kalau salah denger, apalagi halusinasi, ucap Arum lagi. Udah aku mau lanjut tidur, ucap Tasya menambahkan. Seketika saja Arum pun merinding karena suara rintihan tersebut. Arum pun memberanikan diri untuk mengecek keluar tenda suara rintihan tersebut. Saat Arum memberanikan diri membuka pintu tenda, ia melihat bayangan hitam berada persis di tenda laki-laki. Ia sendiri tidak tahu bayangan hitam tersebut berasal dari mana. Setelahnya Arum pun memilih untuk kembali ke tendanya dan mencoba tak mengindahkan gangguan yang datang menghampirinya. Setelah berusaha keras untuk memejamkan mata kembali, hal aneh datang lagi menghampiri mereka. Namun hanya Arum yang mengetahui gangguan tersebut. Tiba-tiba saja, saat Arum dan kedua temannya terlelap, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menimpa tenda perempuan, hingga membuat Arum terbangun dari tidurnya lagi. Astagfirullahaladzim, ucap Arum. Arum istighfar dengan begitu kerasnya, hingga membuat Nisa dan Tasya pun terbangun juga dari lelapnya. Ada apa, Rum? Tanya Nisa terkaget. Ada benda jatuh menimpa tenda kita, ucap Arum gemeteran. Coba aku cek, tanya Tasya. Tasya pun kemudian bergegas keluar tenda untuk memastikannya. Di sisi lain, Nisa mencoba menenangkan Arum yang semakin gemeteran. Namun saat Tasya mengeceknya, tak ada benda apapun di tenda perempuan. Bahkan ia pun mencari sampai tenda laki-laki. Namun tak ada benda apapun. Teman-teman lelaki pun tersadar mendengar kegaduhan di tenda perempuan, hingga membuat Johnny pun keluar dari tenda untuk memastikan. Ada apa, Sah? Tanya Johnny. Ini si Arum ngerasa ada benda jatuh yang langsung menimpa ke tenda kita. Tapi setelah aku cek, gak ada benda apapun, ucap Tasya. Mungkin hanya halusinasi atau mimpi barangkali, ucap Johnny. Tapi ini kedua kalinya loh. Sebelumnya Arum juga bangunin aku. Katanya ada suara rintihan perempuan. Tapi setelah aku amati, tak ada suara apapun, ucap Tasya. Mungkin Arum hanya kecapean. Coba tenangin dia, Desa, ucap Johnny lagi. Siap, ucap Tasya. Tasya pun kembali ke tenda perempuan untuk kembali memberitahukan kepada Arum dan Nisa bahwa tak ada apapun di luar tenda. Tadi aku udah cek, tapi gak ada apapun di luar sana, ucap Tasya. Kamu yakin? Jelas-jelas aku dengar sendiri kok kalau ada benda jatuh menimpa tenda kita, ucap Arum. Iya, aku percaya sama kamu, Rum. Kamu kan gak pernah bohong sama sekali. Tapi ya udahlah, anggap saja angin lalu, Rum. Lebih baik kita lanjut tidur supaya besok bisa jauh lebih fit, ucap Tasya kepada Arum. Dengan perasaan terpaksa, akhirnya Arum pun mau menuruti perkataan Tasya untuk kembali melanjutkan tidurnya. Mereka bertiga pun kemudian terlelap kembali dan mencoba untuk tidak mengindahkan kejadian yang terjadi. Tak terasa hari pun kini sudah beranjak pagi. Mereka bertujuh pun sudah terbangun dari tidurnya. Meskipun semalam banyak kejadian janggal yang dialami oleh Arum, namun ia mencoba untuk bersikap biasa agar teman-teman yang lain tidak mengkhawatirkannya. Di sisi lain, bayangan kejanggalan itu tetap ada di pikiran Arum. Mereka bertujuh pun kemudian mulai memasak logistik yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk dijadikan bekal saat mereka melanjutkan pendakian lagi. Setelahnya mereka pun tak lupa untuk mengemas kembali tenda milik mereka untuk nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Arum, kamu baik-baik aja kan? Tanya Johnny. Baik bang, ucap Arum. Syukurlah, kalau kamu ada hal yang dirasa, kamu bisa langsung bilang ke saya ya, atau yang lainnya, agar lekas dicarikan solusi, ucap Johnny. Sejauh ini masih aman kok Bang John, ucap Arum. Syukurlah kalau semuanya aman, ucap Johnny. Setelah mereka menyantap sarapan,
dan mengemasi semua hal yang berkaitan dengan tenda. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri hutan belantara yang terlihat masih sangat perawan, alias belum dikunjungi oleh manusia lainnya. Cerita ini bersambung sampai di sini. Cerita ini akan dilanjutkan di episode berikutnya. Buat kalian yang baru mengenal channel ini, alangkah baiknya klik tombol merah dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.